جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين كره المشركون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka hamidul majid. Idul Fitri artinya kita telah menyelesaikan melakukan bulan puasa, telah kita lakukan 30 hari yang walaupun kita telah melaksanakan puasa Ramadan yaitu pada tanggal 18 Februari, sehingga kita untuk menyelesaikan satu Syawalnya yaitu hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sudah bisa dilihat dari perhitungan, sehingga tentunya untuk melihat hilal dan kalau waktunya mendung atau hujan tentunya tidak akan bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat maka mereka akan menggenapkan 30. Iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Qila summa madza ya Rasulullah?" Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang baik? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala al-jihadu fisabilillah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qila summa madza ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah amalan yang baik? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala al-hajju mabrur. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa roboh. Itu sudah ada fondasinya. Apalagi kalau tidak ada fondasinya. Sehingga gampang roboh, gampang jatuh. Begitu juga kita yang hidup ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup kita itu rasanya tidak tentram. Hidup kita itu selalu goyah kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mengakui bahwa Allah lah yang wajib kita sembah. Kemudian kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagai contoh karimah. Bagaimana dalam hidup kita mengikuti atau bisa mencontoh, mensawi tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu syahwaniyah ini cenderungnya kelezatan kepada kenikmatan. Termasuk kita makan, kita minum, itu adalah dikuasai oleh akal. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang telah dimuliakan oleh Allah. Nafsu yang ketiga yang kita miliki yaitu nafsu an-natibah. Nafsu an-natibah ini adalah bahwa manusia itu bisa membedakan mana itu nafsu binatang, mana itu nafsu manusia. Atau manusia itu bisa membedakan mana nafsu yang baik dan mana nafsu yang tidak baik. Kalau manusia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, maka cenderungnya nafsu yang ketiga ini, manusia itu akan selalu berpikir kepada Allah. Berjuang itu tidak harus kita perang memikul senjata, tapi kita bisa tiga hal itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tentunya yang sekarang kita dengar maupun kita lihat di media maupun di TV, ini pada saat terjadilah perang
antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tapi perang di zaman sekarang adalah menggunakan mengenai masalah teknologi. Tetapi kalau di zaman Rasulullah SAW, perangnya adalah perang secara fisik. Sehingga sekarang adalah teknologi yang menjadi kekuatan. Ya, sehingga itulah. Saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Qila summa mada ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah amalan yang baik itu? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-hajjurun, yaitu orang yang melakukan ibadah haji. Kita melakukan ibadah haji tentunya kita secara ikhlas, supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Tapi kalau kita mau melakukan ibadah haji, tentunya kita harus penuh dengan sifat kesabaran dan penuh dengan sifat pengorbanan. Melakukan ibadah haji dan haji kita mabrur, maka akan berpengaruh terhadap pribadi kita. Kalau sudah berpengaruh terhadap pribadi kita, maka kita setelah pulang dari melakukan ibadah haji, maka kita akan semangat untuk melakukan ibadah sholatnya secara berjamaah. Untuk itu marilah kita tingkatkan suatu akidah, suatu keyakinan, suatu kepercayaan di dalam diri kita. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita. Yang pertama pesannya yaitu akidah. Kemudian kami semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hikmat. Jika apa yang kita minum, apa yang kita makan, semuanya itu akan dimintai suatu pertanggungjawaban, dan bertambah pula takut kita ancaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran Islam memerintahkan kepada umatnya untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era komunikasi dan informasi. Yang ketiga, segala tingkah laku manusia akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia itu sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat, al-ahya'u minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.